Kalau kita mencari-cari, maka kita sih bisa mencocokologi. Tapi berarti ilmu cocokologi. Tapi statementnya kita nggak akan dapat. Shalom muda-mudi Kristen, kembali lagi di YouTube channel Kompa BNKP Jakarta. Oke, sebelum kita mulai konten hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hari ini Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau masih melindungi kami Tuhan Yesus. Kami bisa memuliakan nama-Mu di surga. Ya Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan tujuan kami hari ini Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu di surga, untuk membahas lebih Tuhan Yesus, untuk menumbuhkan iman kami ke dalam Engkau ya Bapa di surga. Bapa, Engkau tahu Tuhan, tema hari ini Love, Sex, and Dating. Biarlah pembahasan hari ini Tuhan bisa menumbuhkan iman kami lagi kepada Yesus Kristus Bapa di surga. Berkatilah acara ini Tuhan Yesus, biar semakin banyak yang terberkati daripada Engkau Bapa di surga. Ini kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Amin. Oke. Hari ini kita akan bahas satu tema yang mungkin udah gak asing ya sama teman-teman semua. Temanya adalah Love, Sex, and Dating. Oke. Sebelum kita bahas tema hari ini, aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Mission Zendrate. Nah, hari ini aku gak sendiri. Hari ini ada satu pendeta yang luar biasa, yang juga sama teman-teman udah gak asing nih pendetanya. Oke, kita sambut Pak Pendeta David Lase. Oke, shalom teman-teman yang ada dimanapun pada hari ini, pada saat ini. Kompa BNKP Jakarta, saya rasa pasti ada juga yang nonton di luar Kompa BNKP Jakarta. Kita sering jumpa sebenarnya, baik di pelayanan-pelayanan yang langsung maupun pelayanan di non langsung seperti sekarang. Saya Pendeta David Lase, masih belum berjemaat seperti biasa, masih menyelesaikan pendidikan, dan malam ini atau hari ini kita akan membahas tentang Love, Sex, and Dating bersama Misi dan Kompa BNKP Jakarta. Terima kasih. Oke Pak Pendeta, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, akan lebih baik kita lepas masker dulu biar lebih nyaman ngobrolnya. Dan buat teman-teman, kita udah mengikuti semua protokol kesehatan, kita udah mencuci tangan, dan menjaga jarak juga. Di sini pas taping saat ini nggak banyak juga kerumunan, cuman kita dan kru. Oke. Oke Pak Pendeta, tadi di opening Mission udah bilang kita akan bahas satu tema yang mungkin udah nggak asing lagi nih. Dan mungkin juga di ibadah pemuda sering dibahas nih tema kayak gini. Tapi kita mau lebih detail lagi nih, kita mau apa sih sebenarnya tujuannya gitu. Mungkin nanti banyak diskusi ya Pak Pendeta ya. Tema kali ini adalah Love, Sex, and Dating. Kita mau tahu nih, di pandangan Alkitab, Love, Sex, and Dating itu seperti apa nih? Oke. Jadi sekali lagi tema ini memang ya bukan tema yang baru. Ada banyak juga buku yang ditulis untuk menjelaskan ini kepada pemuda sekarang. Jadi tidak hanya pemuda malah, tetapi juga keluarga-keluarga baru, bahkan ada yang sengaja melakukan semacam retreat atau kelas-kelas pembinaan dengan mengambil topik ini malah ya. Jadi tidak hanya berguna untuk pemuda menurut saya sebenarnya, tapi berguna untuk setiap orang yang mempersiapkan diri masuk ke dalam lembaga pernikahan atau mereka yang sedang menjalani lembaga pernikahan tapi masih awal. Gitu ya. Kenapa saya bilang masih awal? Karena mungkin yang sudah yang sudah lama menikah, tentu kalau dibilang datingnya udah berbeda gitu loh. Datingnya udah beda konsep, nggak yang seperti kita pikirkan. Nah, secara khusus atau secara kalau kita katakan ada nggak sih ayat yang bahas soal ini dalam Alkitab? Saya rasa specifically nggak ada gitu loh. Nggak ada yang bahas
ini loh arti cinta gitu dalam Alkitab. Atau misalnya dalam Alkitab pasal ini, ayat ini ada cinta adalah Oh, gitu. iya, benar-benar. Paling-paling kalau kita misalnya buka Kidung Agung pasal 8, paling dia bisa menjelaskan sedikit saja makna cinta menurut Salomo. Lalu tapi dia tidak menjelaskan banyak hal tentang cinta itu harus diperlakukan seperti apa, harus dibuat seperti apa, tidak. Atau misalnya kalau kita menjelaskan tentang seks, kebanyakan malah kalau perjanjian lama, dia menyuguhkan kita cerita-cerita tentang bagaimana orang menikah tanpa yang namanya dating. Misalnya kita ambil contoh, ketika Abraham meminta hambanya untuk melamar seorang perempuan bagi Ishak yang dari keluarga pamannya Laban gitu ya. Dia tidak butuh proses lama, dia cuman datang, cuman minta petunjuk Tuhan kalau misalnya nanti ada yang memberikan minum pada unta ini maka itulah dia. Ya. Jadi tidak ada istilah oke, let's go. Kita pergi hari Sabtu jam 7 malam ke resto. Nonton di bioskop. Enggak ada itu kan. Jadi Iya. enggak ada cerita semacam itu. Paling-paling yang saya tahu orang dating di dalam Alkitab itu ya Yusuf sama Maria begitu loh. Oh, iya. Karena mereka sering ngobrol. Itu pun hanya ngobrol ya. Bukan dan tidak disajikan dalam Alkitab obrolan mereka itu tentang apa gitu. Nah, kalau saya rasa kalau kita mencari-cari maka kita sih bisa mencocokologi. Tapi berarti ilmu cocokologi. Tapi statementnya kita nggak akan dapat. Kita nggak akan dapat gitu. Jadi menurut saya sih gitu misi ya. Kalau secara garis besarnya mungkin kita bisa melihat ayat ini mungkin ada hubungannya dengan ini. Ayat ini bisa dihubungkan dengan ini. Tapi secara specifically saya rasa nggak ada ayat yang akan menjelaskan sedetil atau memberikan definisi tertentu kepada 3 kata itu dalam Alkitab. Cuman kalau kita mau mencari padanannya mungkin ya kita bisa temukan. Ya. Tadi kan kata Pak Pendeta nggak ada spesifik nih. Sedangkan kan yang terjadi pada kenyataannya pembahasan dan tema ini booming banget nih Pak Pendeta. Nah, kita sebagai pemuda Kristen tahu kalau love, sex, and dating itu kita udah di jalur yang benar tuh gimana? Nah, menurut saya sekali lagi tema-tema seperti ini memang perlu didalami tanpa memberikan embel-embel terlalu rohani atau terlalu sekuler. Oke. Menengah berarti? Tengah-tengah berarti? Tengah-tengah dong kalau begitu. Artinya tidak masalah bahwa ini ada sedikit diambil dari Alkitab, lalu ini sedikit diambil dari dunia. Bukan begitu maksudnya ya. Tetapi kita berusaha sebisa mungkin agar apa yang kita sajikan kepada orang tentang pengertian itu, pengertian kata-kata yang 3 ini benar-benar membuat mereka memahami dengan baik. Misalnya kata love. Ya, kata love ya. Kalau kita cari dalam Alkitab banyak karena Allah itu juga adalah kasih gitu ya. Dan Allah selalu menginginkan kita untuk mengasihi. Itu jelas banget itu dalam Matius 22 ayat 28 sampai 40 dikatakan di sana kan kasih yang sebenar-benarnya adalah kasih antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Artinya kalau salah satu missing maka tidak akan ada artinya gitu. Atau di 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah tetapi kita membenci saudara kita, maka itu juga dosa. Atau itu juga bohong ya gitu ya, halu gitu ya. Jadi Anda boleh saja mengatakan I know about love, I do love, tapi in practically gitu loh. Bener nggak sih lu lakuin atau enggak? Jadi yang harus selalu digumuli orang adalah ketika membahas sesuatu, bisa nggak sih gua nanti lakuin atau enggak? Jadi specifically saya katakan sekali lagi tidak ada yang memberikan harus seperti ini, ya. Karena tiap konten dalam Alkitab, tiap bagian dalam Alkitab memiliki caranya sendiri menjelaskan makna kata-kata ini. Tapi kemudian yang paling penting adalah how to do it. Di jalur yang benar atau enggak? Di jalur yang benar atau enggak? Nah, bagaimana tahu bilang ini jalur yang benar ya? Tadi seperti itu. Gue bilang gue kasih sama Allah. Datang ke gereja tiap minggu, duduk paling depan.
nyanyi paduan suara, tapi pulang masih kontok-kontokan sama saudara. Berarti udah tahu dengan sendirinya kan, ini bukan kasih yang Bukan sebenar-benarnya kasih. gitu ya. Atau oke, aku punya pacar satu nih di sini, tapi punya pacar juga di sini, punya pacar juga di sini. Gue kayak bagi-bagi Bagi-bagi kasih gitu kan. Ini nggak Salah salah dong, juga. nggak salah dong Oh, kalau nggak begitu. salah. Kalau dalam pemikiran kita kan nggak salah kan? Berarti Kan benar dong, gue banyak bagi-bagi bagi-bagi. kasih. Persoalannya Oke. itu benar nggak sih? Iya. Sekali lagi balik lagi ke pertanyaan, benar nggak sih? Nah, yang menentukan benar atau salah ini sebenarnya adalah bukan orang lain. Saya sih saya nggak suka menyalahkan orang lain kalau Bapak. Diri saya sendiri dan hati nurani saya. Ya. Jadi kalau dirimu mengatakan itu benar, ya lakuin gitu loh. Tapi kamu tahu bahwa setiap hal ada resiko kan? Ya. Ada resiko. Ada di situ. risiko. Love, sex, and dating mereka digabungkan dalam satu tindakan. Resikonya bukan Bukan main-main. bukan main-main, bukan hal yang kecil gitu loh. Bukan hal yang kecil. Iya, iya. Gitu misalnya. Oke, tadi kan nggak ada nih spesifiknya dibahas nih ya dalam Alkitab. Kita kembali ke apa ya, kehidupan pemuda sekarang nih Pak Pendeta. Kalau kita bahas love, sex, and dating, sekarang ini kan kita mengartikan, bahkan saya sendiri pun mengartikan kalau love, sex, and dating itu ya gue pacaran gitu. Oke, koreksi kalau memang saya salah ya. Saya pacaran. Tapi sebenarnya di dalam Alkitab itu boleh nggak pacaran? Tapi di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa nggak ada pacaran tapi tunangan gitu. Tapi pertanyaannya adalah boleh nggak pacaran, atau pacaran dan tunangan itu sama pada kehidupan sekarang yang pemuda dan bahkan saya pun alamin gitu. Mungkin kalau sederhana saya katakan gini ya. Kalau kita mengambil contoh di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, yang paling clear itu sekali lagi adalah Yusuf dan Maria. Yang lain-lain tidak punya konsep, sepanjang yang saya tahu, Perjanjian Lama tidak punya konsep tentang pacaran. Tunangan bahkan pun sepertinya agak sedikit jauh daripada Perjanjian Lama. Mengapa saya bilang jauh? Karena konsep Perjanjian Lama tentang pernikahan itu ya langsung dilamar, selesai gitu loh. Jadi datang, lamar, bawa pulang gitu. Gitu ya. Jadi bukan dalam artian bahwa mereka tidak punya adab segala macam, bukan. Tapi menurut saya adalah bahwa mereka memang memiliki struktur yang seperti itu gitu loh. Namun kalau disebut ada nggak sih contoh yang bisa kita ambil gitu, peran mereka dalam relasi? Janganlah kita katakan pacaran atau tunangan. Relasi mungkin lebih baik ya antara perempuan dan laki-laki. Saya rasa memang Yusuf dan Maria adalah contoh yang paling baik tentang relasi. Jadi relasi mereka, kalau saya bisa kasih tanggapan, relasi yang terbuka. Mengapa? Kalau kita lihat nanti misalnya dalam Matius, ketika malaikat mengunjungi Yusuf, dan kemudian dia mengatakan bahwa perempuan ini telah mengandung. Yusuf memang ada ininya ya, apa namanya, ada kuatnya dikit, ada pengecutnya dikit sih, sampai dia bilang kan, ya udah gue tinggalin aja deh gitu, dan ya, kalau kata sekarang ya. Daripada gue jadi masalah juga, dia ada masalah juga, jangan deh gue tinggalin aja. Tapi enggak, mari kita lihat di situ bahwa dia kemudian memperbaiki mindsetnya. Nah, jadi yang kita tahu di sini bahwa mereka terbuka, kemudian dia mengunjungi Maria. Ya, kalau saya tidak salah ya, mari kita lihat dalam Matius pasal 1. Dikatakan di sana bahwa setelah Yusuf bertemu dengan jadi setelah Yusuf bertemu dengan malaikat, maka ia diperintahkan malaikat Tuhan itu mengambil Maria sebagai istrinya. Artinya, kalau saya boleh katakan, di dalam sebuah relasi antara laki-laki dan perempuan ada keterbukaan, ada tanggung jawab, ya? Ada tanggung jawab dan ada saling percaya. Jadi kalau tiga hal ini bisa disatukan, mungkin ini bisa disebut sebagai sebuah proses pacaran, pengenalan diri mungkin ya. Pengenalan diri. Orang lebih suka menggunakan itu sih sekarang, walaupun kadang-kadang pengenalannya ada yang bablas sampai kenal begitu lebih dalam gitu ya. Iya, padahal itu bukan itu yang kita harapkan. Bukan itu. Yang kita harapkan adalah
pengenalan diri. Pengenalan diri itu apa? Pengenalan diri secara emosi, secara perasaan, secara pikiran, ya. Saya rasa seperti itu. Tapi berarti boleh dong ketika aku sendiri sama cowok, ada cowok, aku menjalin relasi, berarti itu boleh? Sejauh yang saya tahu bahwa Alkitab tidak melarang kita untuk memiliki relasi dengan orang lain. Tetapi di dalam relasi itu ada batas-batas. Batas-batasnya. Ada hal-hal yang kemudian harus selalu diperhatikan. Ada hal-hal yang harus selalu dipedomani, dan ada hal-hal yang selalu dijunjung tinggi. Ada norma-normanya berarti. Betul. Apalagi kita dalam podcast ini kan kita yang mendengarkan Kompa BNKP ya. Kalau dalam bahasanya sih katakan sozitola bazitebai, sozitebai bazitola. Jadi kita harus selalu mencoba menghargai itu, ya. Kita harus selalu mencoba menghargai itu. Saya waktu beberapa masa ini saya kan mengajar teologi PB untuk anak-anak di ST Sunderman secara daring gitu ya. Dan kami punya topik adalah bagaimana mempersiapkan keluarga, mempersiapkan keluarga, pernikahan lah kalau begitu. Lalu saya katakan begini, sebenarnya banyak orang yang berkata bahwa mempersiapkan itu cuman ya lu kenal gue kenal lu. Padahal bukan hanya itu. Misalnya ini ya, apa topik pembicaraan kalian selama pacaran? Itu penting. Pernah nggak kalian mencoba membicarakan hal-hal soal masa depan? Misalnya, Bang, kamu udah ada tabungan belum? Oh, boleh ya kayak gitu ya? Oh, boleh dong kalau sudah ada komitmen yang lebih jauh. Nah, itu perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Oke. Lalu yang laki-laki juga mungkin bertanya, kamu sendiri punya tabungan belum? Nggak ada gitu. Nah, contohnya begitu. Lalu kita akan sampai pada jujuran mahar pernikahan. Siapa yang bayar nanti, Bang? Kita berdua, orang tuamu, orang tuaku, atau siapa? Sudah. Kalau kita gajian, kamu kan kerja, saya juga kerja gitu ya. Siapa yang pegang uang? Apakah kayak zaman 70 saya setor, kamu setor ke aku, atau zaman sekarang kita pegang masing-masing? Apakah ada sesuatu yang perlu kita beli bersama, kita rencanakan bersama, baru dirembukan bersama? Oke. Sudah punya rencana punya rumah nggak? Kalau kita punya anak, mau punya berapa? Asuransi sudah ada belum? Oh iya. Dan ternyata ketika kami sampai pada pembahasan itu, semua mengatakan, kayaknya pacaran selama ini jauh dari konsep ya Pak ya. Benar. Masa baru bahas nanti, itu kan nggak benar gitu. Jadi antara bahwa saya mencintai Anda, lalu saya akan menyerahkan seluruh kehidupan saya ke dalam tangan Anda, lalu kita membicarakan itu dalam masa-masa dating, pertanyakan pada dirimu sendiri, apa yang Anda obrolkan? Andra dan Nia memulai laga fuka berani vaduna-duna si tengah-tengah ya iya. Oh iya. Saya rasa ya. Begitu. Saya rasa. Tapi kalau ada bobot pembicaraan, maka itu akan menjadi sebuah alat untuk mengatakan say no to yang lain. Karena kita punya goal nih loh. Kecuali Anda menganggap pacaran Anda adalah tes apalah gitu, terserah Anda gitu. Oh, iya benar. Berarti sebenarnya menjalin hubungan itu boleh, tapi dengan ada jalur yang benarnya, pembicaraannya apa, menjadi lebih baik atau enggak, mungkin itu ya Pak Pendeta ya. Begitu kurang lebih. Kalau tahu kalau itu udah nggak sesuai dengan jalurnya, ya berarti itu nggak diperbolehkan gitu. Sekali lagi yang memberikan kata boleh atau tidak boleh adalah diri Anda sendiri. Oh, diri sendiri. Kembali ke diri masing-masing yang menjalin hubungan itu. Anda kan sudah dewasa. Ketika Anda mengambil satu keputusan untuk I will take you as my partner. Partner dalam artian dulu partner diskusi lah, partner berbagi perasaan lah gitu ya, belum partner berbagi kehidupan, belum ya. Jadi sedih, kecewa, iya gitu. Teman sharing. Anda harus sudah tahu bahwa Anda punya responsibility. Ya. Saya beberapa waktu ini karena dalam masa-masa pemulihan di rumah, jadi saya suka nonton Netflix.
Beberapa film yang saya tonton itu mengajarkan bahwa orang Eropa selalu mengatakan kepada anak laki-laki mereka, dating is dating, but when the girls say no, then it means no. Do not force to yes. Jadi kamu boleh pergi pacaran, kamu boleh cium dia, tapi begitu dia bilang tidak, maka itu berarti tidak. Jangan paksa dia sampai dia berkata ya. Kalau udah enggak, mundur. Berarti bukan dia itu. Oke. Jadi saking mereka menghargai yang disebut dengan relasi, gitu ya. Menurut saya itu mengajarkan saya banyak hal bahwa ketika orang memiliki hubungan dengan orang lain, saya rasa pun tidak hanya soal dating sih. In any change of relation, di semua hubungan relasi, kita harus mencoba untuk mendapatkan kepercayaan orang penuh dengan apa? Batasan-batasan tertentu, tuh kan? Jadi kalau sudah begitu maka ya kita pasti berhasil gitu loh. Kalau anak-anak muda sekarang ya yang berpacaran, walaupun sebenarnya di Alkitab nggak dibahas pacaran itu spesifik kayak gimana ya, membenarkan diri bahwa hubungan saya tuh sehat, pacaran saya tuh sehat. Menurut Pak Pendeta, konsep pacaran yang sehat itu seperti apa? Sekali lagi kan saya sudah kasih tadi standarnya adalah responsibility ya, berarti tanggung jawab. Tanggung jawab. Kenapa saya bilang ini penting? Misalnya, dalam perjanjian lama saya baru ingat ada orang yang pacaran tapi diam-diam, maksudnya perasaan yang tak pernah diungkapkan. Siapa itu? Itu adalah Amnon. Amnon ini adalah salah satu dari putra Daud. Kalau kita baca dalam, kalau saya tidak salah, 2 Raja-Raja atau 1 Raja, antara itulah. Lalu si Amnon ini suka pada saudarinya lain ibu. Di sini aja udah salah ya sebenarnya ya. Kalau menurut hukum Taurat udah salah. Tapi oke lah, jangan kita persalahkan dulu perasaan, karena perasaan itu nggak bisa disalahkan. Ya, Kalau benar, Pak Pendeta. kata para pujangga nggak bisa disalahkan. Nggak bisa memang, Pak Pendeta. Perasaan itu nggak bisa disalahkan. Oke lah bahwa you like her. Tetapi persoalannya adalah karena secara hukum Taurat nggak boleh. Lalu kemudian ada abang si perempuan ini yang namanya Tamar, Tamar perempuannya ya, abangnya Absalom yang sangat ganteng itu, yang sangat terkenal dalam perjanjian lama, ya. Dan mereka nggak cocok gitu loh. Akhirnya suatu hari kan dia membuat drama. Dia suruh pembantunya si Tamar pergi ketika si Tamar lagi sakit. Dia berpura-pura menjadi sakit, lalu dia minta si Tamar datang membuat kue di depannya. Dan dia memperkosa perempuan itu. Makanya dari tadi saya bilang, responsibility itu penting. Cinta ketika tidak bisa dikontrol pun bisa jadi dosa. Oke. Nah kalau kita tahu udah berdosa, udah nggak, tadi kan pacaran yang sehat ada tanggung jawabnya. Kalau sekarang ada yang di jalur yang salah, harus bagaimana Pak Pendeta? Aduh, itu beda lagi menurut saya ya. Pertama bahwa menyatakan dosa adalah dosa sudah kewajiban ya. Artinya kalau Anda tahu Anda bersalah, saya kurang suka mengatakan kata dosa sekarang karena tidak ada orang yang tidak berdosa. But when you realize that you have made a wrong choice, pilihanmu salah. Be brave. Beranilah untuk datang dan mengaku dosa itu, mengaku kesalahan itu. To whom? Kepada siapa ya? Kepada pendeta lah. Kan itu kan ujung-ujungnya. Lalu Anda harus berani menghadapi bahwa Anda sudah berbuat salah kepada keluarga besar dari perempuan ini. Dan Anda harus berani mengatakan salah juga kepada perempuan ini, bahwa kemudian Anda menikah atau tidak itu bukan masalah saya, dan saya juga tidak bilang harus menikah. Ya, karena ada konsep begini ya. Saya melakukan itu karena keluarga besar tidak setuju. Misalnya satu opsi gitu ya. 2, saya melakukannya karena saya cinta. Padahal cinta tidak akan merusak orang lain. Benar. Ya. Saya melakukannya karena jujuran terlalu besar, apalagi ini. Makanya saya bilang tadi hubungan yang benar itu maka yang dipercakapkan adalah sesuatu yang mature gitu loh, yang dewasa, yang tidak hanya sekedar I love you. Karena saya sering bilang kalau pemberkatan, I love you itu pada bulan ketiga I love for you. Itu benar ya Pak Pendeta? Jadi In takut some cases,
In some cases zaman sekarang ya. Jadi saya nggak berani bilang bahwa tidak ada masalah dalam keluarga. Tapi setiap keluarga punya warna sendiri ya. Walaupun ada keluarga yang kita lihat bertahan sampai golden anniversary. Tapi cerita mereka tidak akan kita pahami seutuhnya. Seberapa kuat mereka. Seberapa kuat mereka melawan bertahan, itu dan berapa banyak masalah. Nah, kalau sudah salah, saya kira hanya itu yang paling baik untuk dilakukan. Mengakui ya. Mengakulah kesalahan itu. Tapi Pak Pendeta memang menyadari kalau itu salah. Tapi kedua-duanya memang mengakui, oke, kita salah gitu. Kita minta ampun. Tapi ada beberapa kesempatan terjadi lagi dan terjadi lagi. Apakah saya harus mengakhiri dengan orang tersebut dengan ya udah gue sendiri aja dulu gitu atau bagaimana? Saya rasa persoalan paling utama di sini adalah do you enjoy it? Kalau dia enjoy, kita nggak tahu setiap orang ya ekspektasi mereka. Kalau dia enjoy, ya udah gue buat dosa, ampun lagi, dosa lagi. Gitu. Nah itu ketika Anda menganggap bahwa pengampunan yang Anda minta cukup dengan berdiri pada hari Minggu. No one hear you, no one to confess. Artinya Anda hanya bilang bahwa oke, saya minta ampun pada Tuhan directly. Padahal gereja kan masih ada di bumi, bukan di atas gitu loh. Jadi ketika Anda mau mengaku ya datang dulu ke gereja. Dan gereja perwakilannya siapa ya? Pendeta dan majelis. Nah, poinnya apa, saya harus mengakhiri hubungan itu atau enggak Pak Pendeta? Sedangkan kan cowok saya ini tuh yang ya nemeni saya dari nol gitu, yang support saya setiap waktu gitu. Balik lagi pada yang saya katakan tadi, Missy. Your heart. Consciousness. Hati nurani Anda. Jadi saya sering mengatakan begini. Kalau konseling pernikahan, yang pertama, cinta itu kayak cermin. Every day you broke it, and you broke it. Kalau dia seumpama satu cermin bulat ya, hari ini kamu potong sedikit, kamu potong sedikit, kamu pecahkan sedikit, kamu pecahkan sedikit. Itu kan kayak pecahan loh itu. Iya. Karena belum diserahkan seutuhnya gitu loh. Apakah kamu bisa melihat dirimu nanti dalam Oke lah, kamu katakan kita beli lem Korea, lem setan, lem apalah namanya. Lalu kita satuin dia dalam satu tempat lagi. Kamu akan melihat bayangan yang lain loh. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa disebut malam pertama? Apa yang menjadi, kalau saya bilang sih, momentumnya. Pertanyaannya. Apa menjadi pertanyaannya? Kalau Anda sudah melakukan hal-hal yang sebenarnya itu nanti loh. Seumpama orang dikatakan, lu mesti belajar ya, banyak-banyak belajar, nanti dapat kado. Kadonya udah dikasih sekarang. Apa yang menjadi surprise? Udah nggak surprise lagi ya. Saya sering berkata demikian. Jadi tapi sekali lagi, di zaman sekarang, membenarkan. Banyak orang membenarkan diri bahwa ya I love him so much. Bukti cinta. Iya, bukti cinta. Kalau bukti cinta bukan baru sekarang, Missy. Oh gitu. Di zaman saya SMA juga itu sudah dikatakan bukti cinta. Oh gitu, kirain baru jadi sekarang. Jadi nabala hewa kema orang berkata, iya. Ada bukti bahwa masih tahu ba. Ya. Froma BEW. Datang ceweknya. Ini nih gue buktiin. Sudah dapat. Gimana? Itu nggak ya over megi. Ini udah berabe kan? Lah apa-apa nah misalnya dia katakan, oke lah kita lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, jenjang lebih ke depan gitu. Saya akan bertanggung jawab. Tapi nak Iwa gue tinggalin. Bukan saya tadi itu loh. Entah siapa. Belum tentu. Cuman saya. Gitu. Benar-benar. Jadi itu yang saya katakan tadi. Consciousness Anda, hati nurani Anda, dan rasa tanggung jawab Anda, itulah yang menuntun Anda masuk ke dalam hubungan yang serius. Anda boleh saja berpacaran 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, sampai mungkin berkali-kali atau berpuluh-puluh kali. Pertanyaannya adalah, apakah di setiap kali itu ada tanggung jawab? Atau Anda menganggap itu seperti makan lollipop kali ya? Habis buang beli lagi, habis buang beli lagi gitu. Nah, jadi ini yang perlu dipertimbangkan oleh muda-mudi Kristen, lebih-lebih kita Kompa BNKP Jakarta. Kita datang di kota besar seperti ini, kita di
kayak dikasih gini, nih sama lu nih, kebebasan sebebas-bebasnya. Apalagi bagi kalian yang tidak ada orang tuanya di sini ya, nggak ada saudaranya di sini juga, cuman ngekos gitu. I'm sorry, bukan menjudge, bukan menghakimi, tapi itu kenyataannya. Itu kenyataan. Benar. Dan Anda tahu bahwa kesempatan itu sangat besar gitu loh, terjadi ya. Apalagi kalau cuman dating online gitu. Sekarang kan banyak kan aplikasi-aplikasi dating online ya. I don't know who you are and you don't know who am I. Kita ketemu satu kali lalu kita merasa cocok. Lalu cinta mati lagi. Ya itulah gitu ya. Akhirnya ingat gitu, tanggung jawab. Saya malah nggak mau bilang Tuhan loh. Jauh-jauh lah kita dari tanggung jawab bersama Tuhan dulu. Tapi tanggung jawab Anda sebagai pribadi, human, secara manusia seutuhnya. Coba bayangkan kalau Anda pada diri orang lain atau orang lain pada diri Anda. Itulah tanggung jawab. Semakin Anda bisa belajar mempelajari diri orang lain, saya rasa Anda akan lihat bahwa diri Anda juga perlu dihargai dalam banyak hal. Gitu, Missing. Oke.